Gelar TC di Bali, timnas Indonesia diperkuat 9 pemain impor di Asian Cup 2024. Kevin Dick akhirnya pulih total, langsung cetak asis berkelas tadi malam. Diego Michel diserang fans Garuda usai kritik keras pasukan merah putih. Duel seru oleh Romeni dan Calvin Verdong bikin heboh publik tanah air. Jaya dan Osterwolde respon tawaran gabung timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Performa back skuad Garuda yakni Kevin Dick semakin cemerlang bersama dengan FC Copenhagen. Terbaru, pemain 28 tahun tersebut membawa klubnya menang 2-1 atas Lyngby dalam laga pekan ke-16 Liga Denmark. Kemenangan itu juga membawa FC Copenhagen nyaman di puncak klasemen sementara dengan raihan 30 poin. Bermain full 90 menit, Kevin Dick turut menyumbang 1 assist untuk gol pembuka winger Robert pada menit ke-18. Sejauh ini, pemain yang baru saja menjalani debut bersama dengan timnas Indonesia itu telah mencetak 7 gol dan 3 assist untuk semua ajang musim ini. 1 assist tersebut juga menandakan kondisi Kevin Dick yang benar-benar pulih dari cedera lutut saat melawan Jepang. Karena cedera tersebut, Kevin Dick bahkan harus absen di laga kontra Arab Saudi dan pulang ke Denmark lebih cepat. Ex-back VTC Arnhem itu kemudian menceritakan alasan mengapa dirinya sampai mendapat cedera di bagian lutut kirinya. Bahkan Kevin Dick mengaku sempat ketakutan dengan cedera yang didapatnya di laga melawan Jepang itu karena cedera itu tepat di lututnya. Saya selalu bermain sangat agresif dan saya memiliki momen dengan lutut saya dan itu sangat menakutkan, kata Kevin Dick. Dengan pulihnya Kevin Dick ini menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Mengingat tenaga Kevin Dick sangat dibutuhkan untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain Maret mendatang. Ex-pemain timnas Indonesia yakni Diego Michel tiba-tiba berkomentar terkait kemenangan pertama skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan pertama timnas Indonesia itu diraih usai mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam match ke-6 grup C. Diego Michel tampaknya belum begitu puas dengan hasil yang diraih oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Melalui kolom komentar unggahan akun Instagram Greg Nogolo, Diego Michel seolah menyebut euforia supporter Garuda untuk kemenangan tersebut terlalu berlebihan. Baru menang sekali, sudah kayak juara Piala Dunia, tulis Diego Michel. Terlihat juga Diego Michel menyebut beberapa pengguna media sosial dengan kata FOMO, istilah yang kini ditunjuk untuk fans dadakan timnas Indonesia. Sontak, sosok pesepak bola 34 tahun tersebut, yang resmi menjadi WNI pada 2011 silam, menjadi bulan-bulanan pengguna media sosial. Sontak, sosok pesepak bola 34 tahun tersebut, yang resmi WNI pada 2011 silam, menjadi bulan-bulanan pengguna media sosial. Tidak sedikit yang menyebut Diego Michel iri dengan pencapaian timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong. Hargai perjuangan, jelaslah kami senang. Ini karena kita belum pernah rasain sebahagia ini, karena bisa ngelahin Arab Saudi. Daripada zaman Diego Michel pernah dibantai Bahrain 10-0, kata netizen Indonesia. Gara-gara ulah tersebut, hingga kini, Diego Michel terus dikecam oleh para fans Garuda. Banyak yang menilai tidak seharusnya Diego Michel mengatakan hal seperti itu. Apalagi Diego Michel juga merupakan bekas pemain timnas Indonesia. Skuad Garuda dipastikan akan menurunkan pemain U22 menghadapi Asian Cup 2024 yang dimulai bulan depan. Mengingat Asian Cup 2024 bukan ajang resmi FIFA, pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri akan sulit mendapatkan izin klub. Hal itulah yang mendasari pelatih Sintayong memilih memanggil pemain muda menghadapi turnamen tersebut. Meski hanya menurunkan pasukan muda, namun media luar negeri menyoroti 9 pemain grade A yang tetap diboyong. Pelatih Sintayong dipastikan memanggil hingga 9 pemain kelas A untuk berlaga di Piala AFF, tulis media Vietnam. Lebih lanjut, Sahadat Fan menyebut 9 pemain tersebut adalah Asnawi Mangko Alam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Rafael Struyck, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ronaldo Kuateng, Muhammad Ferrari, dan juga Hoki Caraka.
Dari sederet nama tersebut, hanya Ronaldo Kuateh yang belum pernah mendapatkan panggilan untuk berseragam timnas Indonesia senior. Soha juga menyebut secara teori, Sintayong mungkin akan kesulitan memanggil banyak pemainnya yang berkarir di luar negeri. Hal ini karena ajang Asian Cup 2024 bukan bagian dari program FIFA, dan klub berhak untuk tidak melepas pemainnya. Meski demikian, Ketum PSSI Erick Thohir disebutnya merupakan sosok yang sangat berpengaruh. Dia bisa mempengaruhi untuk meyakinkan tim sepak bola yang berkuasa agar melepaskan pasukannya, tambah media Vietnam. Asian Cup 2024 ini akan diikuti oleh 10 negara di Asia Tenggara dan akan berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Grup A diisi oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan juga Timor Leste. Sementara grup B ditempati oleh Vietnam, timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Jayden Osterwolde, salah satu pemain sepak bola keturunan Indonesia yang kini berkarir di Eropa, mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima tawaran dari PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Namun, bagi yang bermain di Serie A ini, memilih untuk tetap fokus mengejar mimpinya membela timnas Belanda. Dalam sebuah wawancara, Jayden tidak hanya mengakui adanya tawaran dari Indonesia, tetapi juga dari timnas Suriname. Meski begitu, hingga saat ini, ia belum memberikan jawaban pasti dan masih memprioritaskan untuk membela timnas Belanda. Jayden dengan tegas menyatakan bahwa bermain untuk timnas Belanda merupakan mimpi yang telah ia bangun sejak kecil. Baginya, perjalanan menuju Oranje adalah sebuah proses yang tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Ia ingin memastikan langkah-langkah yang diambilnya tepat untuk mendukung perkembangan karirnya. Mereka PSSI bertanya kepadaku, tim Suriname juga bertanya kepada saya, tapi aku tetap menundanya. Saya tidak pernah mengatakan tidak, tapi itu belum menjadi masalah. Aku pilih Oranje saja, itulah tujuan saya, ungkap Jayden Osterwolde. Menurut Jayden, membela timnas Belanda adalah puncak karir bagi seorang pesepak bola. Hal ini tidak hanya menjadi impian, tetapi juga motivasi bagi dirinya untuk terus berkembang. Untuk itulah Anda bermain sepak bola, itu mimpi. Saya tidak terburu-buru, saya harus melakukan beberapa gerakan untuk mencapainya. Jika waktunya tepat, saya akan berada di sana, tambah Jayden Osterwolde. Di tengah keputusan pribadinya untuk tetap fokus kepada Oranje, Jayden juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap saudara Reinders. Dua saudara yang juga memiliki darah Indonesia ini, Tijani dan Eliano Reinders, telah memilih jalan yang berbeda. Tijani memilih bergabung dengan timnas Belanda, sementara Eliano memutuskan untuk membela timnas Indonesia dan menyatakan dukungannya kepada dua saudara tersebut. Tentu Tijani, aku dan Eliano tentu saja. Kami bertiga, kami masih sangat muda. Setiap hari di fun dari Zole ke Twente. Tentu saja itu adalah impian kami. Berada di Oranje bersama kami bertiga, itulah tujuan kami. Hasil derby timnas Indonesia antara Enies dan Jemegen lawan FC Utrecht menarik untuk diulas. Pada laga ini, Calvin Verdong tampil solid sebagai benteng pertahanan Enies dan Jemegen. Sementara oleh Romeni hanya diberikan waktu 11 menit oleh FC Utrecht. Adapun hasil Enies dan Jemegen lawan FC Utrecht yang digelar di Gerford Stadium berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim tamu. Pada laga ini, FC Utrecht berhasil unggul pada menit ke-35 melalui aksi Iona Caltin. Enies dan Jemegen sejatinya mampu menyamakan kedudukan selepas turun minum, tepatnya pada menit ke-48 melalui soloran Sojen Hansen. Namun, kesalahan kiper Enies dan Jemegen dalam mengantisipasi bola membuat FC Utrecht kembali unggul lewat tandukan Victor Jansen menit ke-82. Hasil ini membuat FC Utrecht berada di peringkat kedua klasemen Eredivisie dengan 31 poin. Sementara Enies dan Jemegen tertahan di posisi ke-9 dengan 16 poin. Terlepas dari itu, laga ini menarik menjadi sorotan karena menyajikan duel Calvin Verdong dan Ole Romeni. Pada laga ini, Calvin Verdong tampil starter bermain di posisi bek sayap kiri dalam skema 4 bek FC Utrecht. Berdasarkan laporan dari SofaScore, Verdong mendapatkan nilai sebesar 7,0. Angka tersebut merupakan yang paling terbesar yang didapat oleh bek Enies dan Jemegen pada laga tersebut. Sepanjang 90 menit bermain, Calvin Verdong sukses melakukan sekali sapuan, sekali intercept, dan 2 kali blok.
Selain itu, Calvin Verdonk juga berhasil memenangi 5 duel dari total 6 kali duel melawan pemain FC Utrecht. Selain sulit dalam bertahan, Verdonk juga rajin dalam membantu serangan NEC Nijmegen. Bagi di skuad Garuda itu mencetak 1 kali umpan kunci, 1 kali crossing, dan sekali tembakan tepat sasaran. Sementara itu, calon pemain timnas Indonesia yakni Ole Romeni hanya tampil 11 menit di laga tersebut. Ole masuk pada menit ke-79 menggantikan sang pencetak gol FC Utrecht, yakni Johan Katlin.